Assalamualaikum. Weh, abang. Aduh, siapa? Alhamdulillah. Aduh, kemana wae abang Iya, kayak suka ngomong. Alhamdulillah, Yang Ustaz. saja. Iya, lagi dengan Pak BPD. Oh, iya. Lagi biasa, kayak musyawarah-musyawarah. Sarwarah naon itu? Musyawarah untuk Sigana. masyarakat, weh. Hah? Musyawarah untuk Aduh, masyarakat. tadi handap lah. Oh, iya, saya nggak apa-apa. Abang. Kumaha ya bos? Aya kejadian. Asalnya Bang Marpaung ya di kejaksaan Pak. Tapi sekarang bulan teh Bang? Baru 4 bulan. 4 bulan. Saya sering ka dia baheula zaman Sebatas karet. itu urusan-urusan sandal lah. Persandalan. Ya saya teh asli nama di dia. Bang. Terus Tinggal teh gitu. ceritanya kumaha eta sih jadi riweuh gitu. Jadi gini, berawal nama G ya teh Bang. Berawal nama tina postingan Facebook Pak Eko. Terus Postingan Facebook Pak Eko teh, Eko itu bukan warga kita, tapi guru, salah satu guru di SMP Negeri Cantayan. Mungkin dia selalu fasilitas jalannya itu selalu gitu ya digunakan. Ya ada postingan lah hari Selasa sore teh terkaitan jalan mungkin rusak karena kan hari rumah di atas sana lain di. iya rumah di sana karena kan ngontrak di sana teh Bang. Di mana? Di atas di Kaluhur teh ngontrak. Rumah nu aya angkotan teh ya? Ngontrak eta teh. Oh. Kan boga imah Bang saya mah. Di dia kamar ieu boga dibagikeun waris. Jadi ngontrak di ditu. Ari asli di dia. Di dia dengan karet. Oh, gitu ceritanya teh. Ini saya mau nanya nih, saya nggak menyambung ke situ. Iya, siapa? Saya melihat ini hari ini kan saya menyikapi tentang bantuan langsung tunai itu. Oh iya, biar PDD ya Bang. Ini anggaran Cijalingan ini kan besar, hampir berapa itu? 541 ya? 514 dengan juta. Dengan berapa? KPM-nya 143. KPM-nya 143. Tapi ini anak-anak saya semua muter di lapangan nggak ada yang terima 3.600.000 satu orang kumaha. 3.600.000. Oh ini kebetulan Pak Ketua BPD. Nah, ini sekdes saya. Iya. Ya karena ini baru kita ngobrol-ngobrol. Kalau sekdes Pak saya teh? Mukti. Pak Mukti, pantesan saya nanya sahab sekdes itu apa? Nah itu tinggal di mana? Di RT 6. RT 6. Oh iya. Jadi gini Bang, mungkin kalau untuk BLTDD semuanya juga tersalur, ya. Tapi kita kan ada Musdesus, ya. Jadi setiap pencairan itu kita karena banyak yang belum kebagian, ya. Jadi kita tuh setiap Musdesus danaunya itu ada yang diganti, ada yang berbeda-beda gitu. Ya. Seperti misalnya, tapi tetap juga ada yang menerima seutuhnya, gitu kan? Ya. Salah satunya kan dari ini sampai ini. Tapi ada juga setiap termen kan 3 bulan. Ya. Ini ada yang 600, ada yang 3 kali. Ini juga ada yang 300, ada yang 3 kali. Ya, 300 juga ada yang 3 kali. Ya. Tapi ada juga yang menerima dari satu tahapan sampai dengan 9 tahapan ada. Ya. Itu sesuai dengan kesempatan Musdesus tersebut, ya. yang diputuskan melalui Musdesus. Itu tahapannya. Makanya pasti tidak ada yang bisa mendapat itu karena seperti itu metode kita, karena supaya jempling teh Bang. Ya. Kalau misalnya tidak seperti itu kan tetap nyerang nama ke desa. Mumpung BLTDD adalah kewenangan desa, maksudnya seperti itu tadi. Ya. Dan kalaupun misalnya hari ini ada lagi, mungkin metodenya akan seperti itu lagi Bang. Supaya karena kan setiap tahapan itu bisa dimusdesuskan, apakah setiap kan 3 kali tahap nih DDT. Tahap 1 ya. Pengajuan lagi, misalnya danaunya ABC ya. 143 T. Tahap 3 mau diganti apa mau tetap, itu dimusdesusan lagi Bang. Ya. Di setiap pembagian itu kita hasil musdesus ada yang diganti, karena yang pertama diganti karena dia menang BPNT. Ya. Karena gini Bang, kasus pertama yang 600 itu
kita sebelum turun bansos, sebelum turun banprop anu non DTKS, itu kan baru bantuan provinsi anu nadus teh, baru cuma 1 kali itu. Nah kita teh bingung Bang, BLT turun tapi kita nggak tahu. Nah setelah tahap kedua kan baru turun nih. Nah ini orang-orang yang sudah dapat BST ini digantilah, karena dia udah dapat BST, digantilah buat orang yang belum dapat gitu. Dan supaya semuanya mendapatkan di tahap itu juga bukan keputusan kepala desa. Ini BPD-nya ada lah saya. Silakan aja Abang tanya ke BPD-nya. Ya, jadi gini, semua itu kan ada aturannya. Pembagian itu diatur di PMK 50. Ya kan, peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2020 yang mencabut peraturan PMK 205 itu. Nah, di situ jelas diatur 600 3 kali 300. 300-nya kalau memang dananya lebih sampai 3.600.000 itu berarti 6 bulan. 6 bulan. Kan gitu kan? Itu. Nah, itu kan berarti Desa Cijalingan termasuk yang itu. Nah, kalau yang dilakukan Musdesus itu kan sebenarnya begini. Kalau yang saya tahu ya, nggak tahu versi. Ini kita sharing aja, Bang. Nah, terima kasih. Kita bukan maksud tidak lah. Kan jadi gini. Yang saya pahami dari teman-teman Kades yang lain yang namanya Musdesus itu kan sesuai dengan Perbup 27 dulu yang dilaksanakan itu kan gitu. Jadi yang mendapatkan bantuan di BPNT, PKH, terus enggak, cukup baru minum saya. Terus sama Kemensos dengan yang lain-lain itu, itu kan barulah dilakukan Musdesus, itulah yang penerapan penerima BLTDD kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan hari ini kan anak-anak ini kan pada mutar semua di lapangan. Jadi di dalam kan laporannya ke Kemendes itu nggak berubah Pak BPD. Seharusnya itu kan ada disclaimer di situ, di perubahan di akhir. Kudunya waktu itu kalau dilakukan seperti itu, Kades itu melalui kan yang mengupload Sekdes ke Siskudes kan, ke pendamping desa. Kudunya dimasukkan. Disclaimer perubahan. Iya perubahan karena itu enggak, Lis? Setiap penerima yang misalnya ada di garis Musdesus, pengajuan ke DPRD ataupun itu yang diupload di Sipedo, perkadesnya berubah sesuai perubahan, karena perubahan yang pertama perubahan nominal 300, juga kedepannya nantinya lagi ada perubahan nama-namanya. Jadi kalau di Siskudes itu bukan masukkan nama tapi hanya jumlahnya aja Pak. Enggak, namanya muncul semua, ini kan semua kan dari Siskudes nih diambil. Nah kalau itu. Nah jadi ini namanya justru yang jadi persoalan itu hari ini. Maka saya bilang semuanya persoalan awalnya dari administrasi nggak tertib. Karena kenapa? Karena banyak desa-desa lain itu juga yang tertib. Artinya kalaupun dilakukan perubahan, waktu itu langsung diadakan input. Diinputkan langsung dari dari Sekdes itu perintahkan si bendahara kepada siapa sih operator desa kan ada tuh. Atau puskesosnya muridnya. Itu berhubungan dengan pendamping desa, itu langsung naik. Jadi ini yang jadi persoalan hari ini. Nggak tahu kenapa ini banyak desa-desa yang jadi bermasalah dalam pengadministrasiannya itu dikarenakan pada saat di bulan Desember itu langsung main terbangin aja laporan tanpa melihat kondisi keberadaan yang sebenarnya. Alasannya untuk apa? Untuk mengejar pencairan dana kalau nggak ini masuk ke Kemendes yang sekarang nggak turun kan itu. Ya mungkin seperti itu karena kalau misalnya saya itu mekanismenya sudah seperti itu Bang. Saya kan tidak tahu kalau misalnya ternyata yang muncul di Kemendos itu yang dari 1 sampai itu semuanya. Kalaupun misalnya secara utuh secara manual mungkin ada penerimanya ini segini SPJ-nya lah gitu kan dan karena itu kan setiap ini juga disetorkan SPJ-nya juga ke DPMD untuk pencairan berikutnya gitu karena kan pencairan berikutnya harus disetorkan LPJ-nya juga gitu. Iya, tapi kenapa nggak diupload aja? Kan ini kan rusak ini karena kalau biar bagaimanapun nggak akan ditanya DPMPD. Kenapa kalau di Siskudes nggak ada input nama-nama nggak ada? Ada ini semua ada namanya di sini saya penerimanya. Kalau nggak dari mana bisa ditemuin sama orang-orang ini semua. Hanya persoalannya ada administrasi yang kurang lengkap di Cijalingan saya kasih tahu. Ada kampungnya ini nggak ada, RT-nya dibikin kosong semua.
Nah, RT-nya ada, RT, tapi nggak ada RT-nya apa, kampungnya pun nggak ada. Banyak ini. Kalau di yang itu ada, Bang. Kalau yang di SPJ yang diterima itu ada. Nah, makanya kan sekarang itu, kenapa kok si tadi itu dibilang tadi itu, kalau memang dimasukkan kepada sistem, kenapa pendamping tuh nggak memuat semuanya ini? Oh, berarti kudu komunikasi dengan pendamping. Kan itu, karena ini kan yang membuat kan pendamping. Iya. Pendamping datangnya dari desa. Nah, pertanyaannya ini kan dari mana nih kok bisa jadi bodong ini gitu loh. Nah, karena biar penemuan seperti ini, penemuan abang seperti ini kan harus Nah, memang seperti ini karena ini bahaya gitu loh. Ya, betul Bang, betul. Karena bisa dianggap bodong ini. Betul, saya paham. Hah? Benar nggak Pak BPD kan mumpung ada di sini Pak, siapa Pak? Saya Dading Effendi. Pak Dading Effendi. Ini kita tukar pikiran loh ini Pak. Betul. Karena ini mau meluncur lagi kalau nanti acak-acakan begini. Nah, ini jadi kan satu-satu masukan yang baik Bang. Jadi repot gitu kan. Nah, itu. Tapi intinya yang jelas mekanismenya seperti itu yang kita sudah laksanakan. Nah, iya. Konteksnya hari ini kita memang tersalurkan semuanya dan tidak ada, kalaupun misalnya ada seperti itu, mungkin nanti kita akan lebih mendalami sistem seperti ini dengan si pendamping desa. Kenapa ini bisa kosong? Kenapa ini bisa? Boleh difotokopi nggak Bang itu yang punya Abang? Difotoin, foto aja. Foto aja, biar kita bisa yang kosong aja, yang kosong ini aja. nih. Ini kalau misalnya data ini bisa diambilnya dari mana gitu? Mana yang kosong ini ya? Nah, kos gini aja lah foto tuh. Enggak ada semua tuh RT, enggak ada namanya gitu. Oh iya, ini mah laporan dari desa ke pendamping. Dari SID ini Pak. Ya, nah, tapi kan kayak semacam di SID itu kayak semacam kemarin saya lihat kan ada angka 369. Di atasnya itu tuh peruntukan pengerasan jalan ini itu saya lupa nanawan ternyata dan ternyata disangka saya itu buat jalan tapi ternyata untuk gorong-gorong untuk ini jadi kalau saya sebenarnya yang gini ini yang perlu supaya nggak timbul masalah. Betul Bang, makasih Bang, saya makasih. Jadi bukan maksud Pak BPD ini bukan maksud kita mau nyari enggak, kita nggak mencari-cari dan kita nggak mengharapkan apa-apa gitu. Cuman karena kita itu hari ini memang terus terang diminta menyikapi lah, karena kan kasihan juga ini nanti kan pemerintah daerah ini kan dengan visi misi yang baru, mungkin bupati yang sekarang untuk Sukabumi yang lebih baik. Tiba-tiba kalau acak-acakan begini arek kumaha coba kan gitu Pak Kades kumaha. Saya sangat berterima kasih. Mungkin ini jadi koreksi buat kita. Ke depan apalagi hari ini berarti kan kalaupun memang ada ini kenapa seperti ini? Jadi sistem kita tuh harus seperti apa? Kan gitu ke pendamping desa tolong juga ini karena pasti kalau misalnya administrasi seperti ini kan kalau misalnya kita itu dianggapnya udah biasa, udah nggak apa-apa karena kan kita sesuai dengan apa yang di prosedur. Karena sebelum ini pun kan ada rekomnya, rekonsiliasi. Nah, ada rekon untuk setiap permen itu mencocokkan duit yang ada, duit yang keluar dengan SPJ itu rekon. Jadi kalau misalnya ada yang tidak miss di DPMD juga sudah ketahuan. Kalau memang itu tidak tersalur ataupun tidak apa gitu. Jadi mungkin ini terus terang saya terima kasih Bang masukannya. Memang nanti kita harus ada musdes dan Pak supaya dan kita ambil pendamping desa untuk bisa menjelaskan, karena saya punya temuan ini dari Bang MP, ternyata ada penemuan seperti ini. Kenapa bisa begini? Karena ini laporan dari buat ke Kemendes. Karena kan begini ya, ini kan semua data-data yang ada tertulis namanya Kang di situ ya, itu kan dianggapnya kan sama pemerintah itu kan mereka itulah penerima yang 3.600.000 itu. Betul. Nah, apapun kalau kita bicara Kang misalnya cerita, saya begini, ini begini. Udah susah pembuktiannya mah nanti jadi administrasi. Udah dibicaranya di administrasi, kalau di administrasinya aja kacau, pertanggungjawaban keuangannya juga kacau, apalagi setelah diminta keterangan masyarakat, acak sampel hampir 25 orang loh nih. Anak-anak ini ada berapa orang itu kan. Nah, ternyata ada yang cuma 602 kali, ada yang yang 300-nya enggak, ada yang 300-nya dapat dia 603 kali, dapat juga 300-nya 2 kali, baginya ada di katanya di jalur, ada apa kan gitu di waktu sama ada Pak Camat segala. Itu mah teknis pembagiannya. Iya, itulah ceritanya kan. Tentu kan gini, yang namanya orang didatangi kan pasti ditanya, ini waktu ngambilnya di mana kan gitu. Ada yang dianterin sama pegawai petugas desanya, ada yang kan gitu.
Dan ini kan macam-macam ceritanya nih. Jadi cerita yang macam-macam ini kan dihimpun. Nah makanya saya datang ini mempertanyakan. Tadi saya sebenarnya ke rumah, cuman saya lihat masih sepi. Bukan, mati lampu nih, saya gelap gitu. Nggak ada siapa-siapa. Nah terus saya pikir, iya kemana Kadesna, pikiran saya kan gitu. Nah akhirnya saya nanya, ini sekdes siapa gitu kan? Yang pertama ini jadi masukan buat saya. Saya langsung mungkin nanti akan rapat koordinasi dengan RT keterkaitan pertemuan ini, dan apa yang ditemukan oleh tim Abang kita juga akan cross check lagi ke RT-nya apakah benar yang ini menerima segini, apakah benar yang ini udah RT-nya juga saya udah diminta anak-anak keterangan ada berapa RT supaya kita juga kan merenang kenapa bisa seperti ini, karena kan kita menginstruksikan tidak begitu. Nah, sinkronkan aja lah sama Kades kan gitu. Maksud saya kan seperti itu, Pak. Ya, jadi supaya jangan ada persepsi bahwa ini ada permainan di pemerintahan desa ataupun apa, itu kan yang kami tidak mau. Karena kami juga melaksanakan kegiatan ini benar-benar benar-benar yang pertama karena memang BAPDD itu sistemnya baru gitu ya. Yang kedua juga karena situasi kondisinya memang seperti itu, bantuan kurang ini karena desakan masyarakat ini itu mungkin ada hal-hal yang memang meningkatnya daripada riwa iyalah mungkin di bawah, karena kalaupun misalnya kita tetap seperti itu alurnya. Kan kita di bawah. Makanya hari ini ada masukan ini, saya ingin tahu cross check dari RT, bener teh kejadian seperti iya, bener teh ini seperti ini, bener teh nu 600 dua kali. Kalau misalnya 2 kali, kemana sekali deh kan itu. Biar nanti kita juga kalau misalnya Abang datang lagi untuk mencari ini, kita akan ada jawaban hasil dari cross check dari Pak RT dan Pak RW. Saya terima kasih dengan adanya penyurveian semacam ini. Jadi ilmu buat kita untuk ke depan lebih bagus, karena situasi kondisinya memang seperti itu. Yang jelas misi saya Nusalama biar Pak BPD kalau misalnya misi saya salah-salahan dia lain Pak misi itu objektif lain Pak BPD aja salah-salahan dia semuanya tujuannya begini Desnya, semua ini tujuannya untuk perbaikan. Ya kan, itu aja intinya, bukan mau cari salah-salah. Kita nggak bisa. Maksudnya misi kurang objektif, biar Pak BPD juga saya diberi porsi untuk bicara terus. Ayo sok lah, silakan Pak Ketua BPD. Kalau umpamanya Kades, setiap ada perubahan apapun itu harus diadakan rapat. Itu kan permintaan. Jadi istilahnya semua udah dilaksanakan dengan baik lah. Cuman yang jadi permasalahan barangkali ini hanya di administrasi saja. Karena ini semuanya udah disalurkan semua. Kan gini Pak, yang menjadi persoalan tidak akan orang mencari orang di luar daripada nama ini. Karena ini laporan pertanggungjawaban keuangan negara itu kan gitu. Tujuannya apa dulu ini kan? Tujuannya kan untuk pemberian bantuan kepada orang yang terkena kan gitu pandemik COVID kan gitulah, kan itu tujuannya. Nah terus yang dibuat oleh Bapak BPD ini kan dengan Pak Kades mungkin dengan Pak Sekdes di sini kan berdasarkan Musdesus. Iya. Kan ini orang-orang kan yang dirapatkan oleh Bapak dulu baru muncul, setelah muncul baru dibayar kan gitu. Iya. Nah permasalahannya hari ini orang ini menjawab, sebagian 25 orang ini sudah mengatakan bahwa ini nggak sesuai dengan yang 3.600.000. Tentu Bapak harus membuat covernya ini siapa, kan ini nggak dilaporkan ke pemerintah pusat. Betul. Kan gitu. Nah dari sistem aja udah salah. Dan seharusnya pada saat ada perubahan itu seharusnya ini masuk langsung ini berubahnya jeng input. Nah contoh, saya kasih contoh aja yang bagus nih. Ada desa beberapa yang saya temui, saya salutnya kenapa ya, kalau saya gitu, kalau yang saya temui bagus saya bilang bagus. Dan nggak mungkin nah saya nggak usah bilang desa mana lah. Jadi memang dia nggak mampu membayarkan. Waktu itu memang targetnya cuma 2.700.000, yang PMK 50 itu yang dia pakai itu 603 kali, 303 kali. Dia nggak mampu kalau itu karena masih banyak yang kurang. Dirapatkanlah Musdesus. Dimunculkanlah, udahlah pukul rata aja kebagian 1.800.000 karena orangnya mesti banyak ini. Dibikin. Nah, orang yang 1.800.000 itu semuanya dimasukkan ke Siskudes, udah bisa, ada faktanya ada kok. Meningkatkan kiplat. Nah,
akhirnya Bapak nggak akan bermasalah dengan orang-orang. Saya nggak tahu siapa kan gitu kan. Saya bukan menyalahkan nggak mau saya. Jadi kalau orang yang nggak baik ya nggak baik aja lah gitu aja kan gitu. Jadi akhirnya mencari-cari kesalahan dari situ. Betul Bang, betul. Kan gitu. Jadi kalau dibagi rata kan semuanya lo ditanya si A, oh ya memang segini. Tanya si B memang segini. Nah, tapi walaupun dalam PMK itu harus 300. Iya, di dalam PMK itu harus ada 300 itu 3 kali kan gitu. Intinya gini aja, kita kan kalau macam saya kan pencegahan tindak pidana korupsi aja yang saya lakukan. Artinya dalam penyaluran ini tidak ada negara yang dirugikan. Itu sebenarnya. Sepanjang itu diterima oleh masyarakat itu benar dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi yang jelas, saya kira nggak ada masalah. Iya. Cuman ini udah carut marut misalnya ini administrasi tiba-tiba tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang bahaya kan gitu. Nah itulah ini kita diskusi loh nih. Iya betul Mas. Pak BPD ya. Iya. Jadi yang seperti kata Pak BPD tadi, kita di sini bukan mau cari salah dan benar enggak. Cuman fakta di lapangan yang ditemui itu oleh anak-anak saya ini yang di lapangan tuh begitu ya. gitu. Jadi saya terima kasih sekali lagi. Kalaupun misalnya ada fakta pertemuan yang seperti itu, kita juga kan kemudian harus membenahi ini. Ya. Konteksnya ulah jangan sampai juga seperti tadi karena ada ini, kita juga pun harus membenahi dengan administrasi dan manajemen yang memang sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada. Iya. Nah, gitu. Satu masukannya ini saya terima Bang, dan ini juga akan cepat kita laksanakan musyawarah supaya kita cepat dapat sebelum nanti yang tahun 2021, karena kita menganggarkan 300.000 kali 12 untuk 143. Kalau memang nanti untuk yang 143 ini, kalau memang tadi seperti Abang bilang harusnya mendapatkan misalnya 1 orang karena banyak, lebih baik kita panjangkan misalnya. Sebenarnya hari ini pun sebenarnya ditambah 299 masih sekitar 299 aja, 240 lagi yang belum kebagian Bang dari yang ini teh. Makanya kita juga jadi satu kebingungan juga nih untuk mengcover yang 244 ini, karena kalau kita paksakan memang dananya seperti itu. Sementara di PMK kan tetap harus 300 per orang. Kalaupun misalnya ada solusi dari Abang, yang penting ada catatannya di situ. Ya dilaporkan kan itu. Nah, kan itu kan kita komunikasikan lagi dengan si pendamping. Kan dilaporkan. 143 ditambah 240 segitu aja yang nerima. Jadi ya munculkan aja kan gitu. Dapatnya berapapun dari total itu, misalnya harusnya nerimanya sekitar berapa kali 300 kali 12 deh. Sesuai musdesus saja lah kan gitu. Ya, jadi maksudnya gitu. Ini kan kalau yang ke depan ini kayaknya kita belum bisa berbicara itu karena memang perbubnya juga belum keluar kan gitu ya. Jadi kita belum bisa berandai-andai kan gitu, karena semuanya kan yang dilaksanakan itu kan kayak aturan. Jadi maka tolong menurut saya naon petunjuk apa yang ditunjukkan oleh pemerintah itu lakukan aja lah Pak Kades yang baik ke bawah gitu loh, karena masalahnya kan Pak Kades itu kan boleh katakan presiden terkecil di bawah kan gitu. Jadi kalau bukan gitu, kalau udah carut marut kan repot. Betul. Meren gitu aja Pak Kades. Aduh saya iya.